Joko Kendil dan Si Gundul. Cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Kasihan Ibu Joko Kendil, putra satu-satunya jadi bahan tertawaan orang. Joko Kendil bertubuh bulat besar, mirip bentuk sebuah kendil atau periuk. Teman-temannya selalu mengejek dan menjauhinya. Tapi Joko Kendil adalah anak yang baik. Ia tetap sopan kepada semua orang dan selalu gembira. Setiap hari Joko Kendil rajin membantu ibunya yang miskin berjualan di pasar. Suatu hari ada sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Anak lelaki keluarga itu sangat jangkung, tapi badannya kurus sekali. Tak ada sehelai rambut pun tumbuh di kepalanya. Nama anak itu Si Gundul. Anak itu juga menjadi bahan ejekan. Hanya Joko Kendil yang bersikap ramah pada Si Gundul. Mereka segera menjadi sahabat. Joko Kendil sangat ahli membuat dan bermain layangan. Si Gundul pandai berenang dan memanah. Mereka saling belajar dan bertukar keahlian. Seiring waktu, Joko Kendil dan Si Gundul beranjak dewasa. Ibu, aku berencana melamar salah satu dari 3 putri raja, kata Joko Kendil kepada ibunya suatu hari. Ibu Joko Kendil terkejut, tapi ia berjanji akan membantu putranya. Tentu saja orang-orang menertawakan Joko Kendil dan ibunya. Beberapa orang bahkan memperingatkannya supaya tidak membuat sang raja marah. Hanya Si Gundul yang sangat mendukung keinginan Joko Kendil. Aku tahu keluhuran budi dan kecerdasanmu. Kau juga kuat dan sakti. Keahlianmu memanah sudah jauh melebihiku. Aku berharap salah satu putri raja bisa melihat kelebihanmu, ujar Si Gundul. Maka berangkatlah Joko Kendil dan ibunya ke istana. Putri sulung dan putri kedua langsung menolak lamaran Joko Kendil. Namun tak disangka putri bungsu menerima lamarannya. Sang raja yang bijaksana tak kuasa melarang keputusan putrinya. Pesta meriah diadakan untuk merayakan pernikahan Joko Kendil dan putri bungsu. Si Gundul memberi hadiah panah untuk Joko Kendil. Beberapa waktu kemudian diadakan adu ketangkasan memanah di istana. Seorang kesatria tampan berhasil memenangkan pertandingan itu. Putri sulung dan putri tengah begitu tertarik pada kesatria tampan itu. Mereka mengolok-olok putri bungsu yang telah bersuami Joko Kendil yang buruk rupa. Putri bungsu menangis dan berlari ke kamarnya. Dia amat kesal, lalu membanting sebuah guci besar di kamar hingga guci itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam kamarnya. Putri bungsu sungguh terkejut. Pria itu ternyata adalah sang kesatria tampan. "Hei, mau apa engkau kemari?" tanya putri bungsu. "Ini aku, Joko Kendil suamimu. Guci yang biasa kupakai sekarang sudah pecah. Aku tak bisa lagi kembali ke bentukku semula," katanya. Awalnya putri bungsu tak mempercayainya. Tapi sungguh cara bicaranya persis seperti cara bicara suaminya. Akhirnya yakinlah sang putri bahwa itu memang Joko Kendil suaminya. Dengan gembira putri bungsu menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Kabar itu pun
tersebar ke seluruh negeri. Joko Kendil lalu menemui ibu dan si Gundul sahabatnya. Ibu Joko Kendil begitu terkejut, tapi sekaligus amat bahagia. Namun, tidak mudah bagi si Gundul untuk mempercayainya. "Lihat, ini busur pemberianmu, Gundul," kata Joko Kendil. Kali ini, barulah si Gundul percaya. Pemuda tampan di hadapannya memang Joko Kendil sahabatnya. Sejak itu si Gundul diajak tinggal di istana dan diangkat menjadi pelatih panah bagi pengawal istana.